Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dari sini kita bisa menyelesaikan persamaan kuadrat, artinya mencari nilai x1 dan x2 yang memenuhi persamaan tersebut. Nilai x1 dan x2 yang kita dapatkan disebut sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat. Kita bisa menemukan akar persamaan kuadrat salah satunya dengan menggunakan rumus ABC, yaitu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Nilai B kuadrat minus 4AC di sini disebut sebagai diskriminan. Diskriminan membantu kita untuk mengetahui jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat. Jika diskriminan lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real berbeda. Jika diskriminan sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai akar kembar atau nilai x1 sama dengan x2. Jika diskriminan lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Kita akan hitung x adalah minus b plus minus akar diskriminan per 2a. Jika dipisahkan, maka x1 adalah min b tambah akar d per 2a, sedangkan x2 adalah min b kurang akar d per 2a. Berapakah jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat? Kita akan hitung x1 tambah x2 menjadi min b tambah akar d per 2a ditambah dengan min b kurang akar d per 2a. Di sini plus akar d dengan minus akar d hilang, lalu didapat sisanya min 2b per 2a atau kita sederhanakan menjadi min b per a. Berapakah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat? Kita hitung x1 kali x2 yaitu min b plus akar d per 2a dikali dengan min b kurang akar d per 2a. Di atas atau pembilang kita dapatkan selisih kuadrat menjadi minus b kuadrat dikurang akar d kuadrat, sedangkan penyebutnya adalah 4a kuadrat. B kuadrat minus d per 4a kuadrat, di mana diskriminan adalah b kuadrat min 4ac, sehingga jika dikurang b kuadrat hilang, sisa 4ac per 4a kuadrat atau c per a. Dari sini kita akan mengingat sepasang sifat akar yang penting. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Jumlah akar-akarnya adalah min b per a. Sedangkan hasil kali akar atau x1 kali x2 sama dengan c per a. Dari pasangan sifat di atas, kita akan menentukan berapakah selisih akar atau x1 min x2? Dari x1 min x2 kuadrat, kita akan uraikan menjadi x1 kuadrat dikurang 2 kali x1 x2 ditambah x2 kuadrat. x1 kuadrat tambah 2x1 x2 tambah x2 kuadrat dikurang 4x1 x2. Tiga suku yang depan menjadi kuadrat sempurna, yaitu x1 tambah x2 kuadrat dikurang 4x1 x2. Jumlah akar kita pakai min b per a kuadrat. Hasil kali akar x1 x2 kita masukkan c per a. Lalu diperoleh b kuadrat per a kuadrat minus 4c per a. Kita samakan penyebut menjadi a kuadrat. Pembilangnya adalah b kuadrat min 4ac per a kuadrat atau diskriminan per a kuadrat. Dengan demikian, kita simpulkan kuadrat dari selisih akar x1 min x2 kuadrat sama dengan diskriminan per a kuadrat, atau x1 min x2 sama dengan plus minus akar d per a. Dengan cara yang sama, kita bisa menurunkan banyak sifat-sifat simetrik yang lain yang berhubungan dengan jumlah akar dan hasil kali akar. Nanti pada bagian selanjutnya akan kita gunakan satu persatu bagaimana sifat-sifat simetrik akar ini mempermudahkan kita dalam menghitung. Diketahui persamaan kuadrat
2x kuadrat minus 6x minus 5 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah x1 dan x2. Hitunglah yang pertama, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Yang B, x1 per x2 kuadrat tambah x2 per x1 kuadrat. Koefisien dari x kuadrat yaitu A sama dengan 2. Koefisien dari x yaitu B sama dengan min 6. Dan konstanta atau C adalah min 5. Jumlah akar x1 tambah x2 sama dengan min B per A. Sama dengan minus 6 per 2 sama dengan 3. Hasil kali akar x1 kali x2 sama dengan C per A. Sama dengan minus 5 per 2. Kita akan gunakan sifat simetri untuk menyatakan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan jumlah akar x1 tambah x2 dalam kurung kuadrat dikurangi 2x1 x2 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 kali minus 5 per 2 sama dengan 9 tambah 5 atau 14. Kita gunakan lagi sifat simetri untuk menghitung x1 per x2 kuadrat tambah x2 per x1 kuadrat disamakan penyebutnya x1 kuadrat kali x2 kuadrat lalu dikalikan silang ke atas x1 pangkat 3 tambah x2 pangkat 3. Sifat simetrik dari jumlah pangkat 3 yaitu x1 tambah x2 dalam kurung pangkat 3 dikurang 3 kali x1 x2 dikali dalam kurung x1 tambah x2 per x1 x2 semuanya dalam kurung kuadrat. Lalu kita masukkan jumlah akar adalah 3 pangkat 3 dikurang 3 kali hasil kali akar yaitu min 5 per 2 dikali jumlah akar yaitu 3 per hasil kali akar min 5 per 2 kuadrat. Dari sini kita peroleh jawaban 198 per 25. Pada bagian sebelumnya, jika diberitahu persamaan kuadrat, kita bisa mencari akar-akar x1 dan x2. Sekarang sebaliknya, bagaimanakah menyusun suatu persamaan kuadrat apabila diketahui akar-akarnya x1 dan x2? Maka bisa kita gunakan bentuk faktor yaitu x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. Jika diuraikan, kalikan satu per satu setiap sukunya, maka kita peroleh x kuadrat dikurang x1 tambah x2x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Dari sini terbentuk suatu persamaan kuadrat. Kita menggunakan sifat akar yaitu ada jumlah akar dan hasil kali akar. Di sini minus dari x1 tambah x2 dan di sini adalah plus x1 kali x2. Kita akan gunakan rumus ini untuk menyusun suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui yaitu min 5 dan 8. Ada x1 dan ada x2, maka kita bisa jumlahkan x1 tambah x2 sama dengan min 5 tambah 8 sama dengan 3. Hasil kali akar yaitu min 5 kali 8 sama dengan minus 40. Maka menurut rumus, kita bentuk persamaan kuadrat x kuadrat dikurang jumlah dari akar dikurang 3x ditambah hasil kali akar ditambah minus 40 sama dengan 0. Atau persamaan kuadrat yang diperoleh adalah x kuadrat minus 3x minus 40 sama dengan 0. Pertanyaan yang B, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui 2 plus akar 3 dan 2 minus akar 3. Kita akan gunakan jumlah akar dan hasil kali akar. x1 tambah x2 sama dengan 2 tambah akar 3 tambah 2 minus akar 3 sama dengan 4. Hasil kali akar yaitu x1 kali x2 sama dengan 2 plus akar 3 dikali 2 minus akar 3.
Di sini kita dapatkan selisih kuadrat 2 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka persamaan kuadrat yang terbentuk adalah x kuadrat dikurang jumlah 4x ditambah hasil kali sama dengan 0. Kita kerjakan soal nomor 62. Persamaan kuadrat x kuadrat tambah m-3x tambah m sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Maka jika 1/alfa tambah 1/beta sama dengan 2, berapakah nilai m yang memenuhi? Kita akan gunakan sifat simetrik 1/alfa tambah 1/beta sama saja dengan alfa plus beta per alfa beta. Di atas adalah jumlah akar-akar menurut sifat yaitu minus B per A. Sedangkan hasil kali akar yaitu C per A. A kita coret, maka kita dapatkan minus B per C. B adalah koefisien dari X, yaitu M minus 3. Sedangkan C adalah konstanta, yaitu M. Nilai dari 1/alfa tambah 1/beta sama dengan 2. Maka kita kalikan silang. Minus M plus 3 sama dengan 2M. Minus 3M sama dengan minus 3. Dan kita peroleh nilai M sama dengan 1. Kita lanjutkan soal nomor 63. Persamaan kuadrat x kuadrat minus 3x minus 2k plus 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2 dengan x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 sama dengan 45. Berapakah nilai k yang memenuhi? Dari persamaan kuadrat x kuadrat min 3x min 2k plus 4, kita ketahui nilai a yaitu 1, nilai b koefisien dari x yaitu min 3, sedangkan konstanta atau c sama dengan min 2k plus 4. Lalu kita akan hitung jumlah akar-akar adalah min B per A. Sama dengan minus min 3 per 1 atau sama dengan 3. Sedangkan hasil kali akar adalah C per A. Sama dengan minus 2K plus 4 per 1. Kemudian akan kita gunakan sifat simetrik dari jumlah pangkat 3 menjadi x1 tambah x2 pangkat 3 dikurangi 3x1 kali x2 dikali x1 tambah x2. Dan ini diketahui sama dengan 45. Kita masukkan jumlah akar yaitu 3. Hasil kali akar yaitu minus 2k plus 4 dikali jumlah akar 3 sama dengan 45. 27 dikurangi 9 kali min 2k tambah 4 sama dengan 45. Min 9 dikali min 2k plus 4 sama dengan 45 dikurang 27. Min 9 dikali min 2k plus 4 sama dengan 18. Min 2k tambah 4 sama dengan 18 dibagi min 9. Min 2k tambah 4 sama dengan min 2. Min 2k sama dengan min 6. Dan nilai k sama dengan 3.